Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak dua dimensi, yaitu gerak parabola. Baiklah, kita langsung saja ke papan. Baiklah, ini sketsa dari gerak dua dimensi ataupun gerak dari parabola. Saya misalkan suatu peluru ditembakkan dengan kecepatan V0. Kecepatan awalnya V0 yang membentuk sudut alfa terhadap sumbu X-nya. Kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana vektor kecepatan awalnya, kemudian vektor dari posisinya, terus vektor kecepatan di sembarang titik, terus vektor percepatannya, yang mana kita akan menganalisis gerak benda dengan lintasan parabola ini pada sembarang titiknya. Kita misalkan titik A. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus menguraikan vektor kecepatan awalnya itu pada arah sumbu X dan pada arah sumbu Y. Nah, ini kecepatan awalnya kan V0. Kita kita proyeksikan pada arah sumbu X, yang mana V0X. Nah, kita tuliskan seperti ini. Vektor V0 sama dengan vektor V0X ditambah dengan vektor pada arah sumbu Y-nya atau V0Y, yang mana V0X-nya adalah bagian kosinus dari sudut. Jadi kita bisa tuliskan vektor V0X adalah V0 cos alpha, karena ini kan pada sumbu X kita misalkan arahnya itu itopik, vektor satuannya I. Nah, ditambah dengan V0 pada arah sumbu Y, yaitu bagian sinnya, sin alpha. Saya misalkan ini vektor satuannya J. Nah, ini adalah vektor kecepatan awalnya pada arah sumbu X dan pada arah sumbu Y. Kemudian kita akan mencari vektor posisi dari dari peluru ini. Posisi, kita misalkan posisi itu vektor R. Nah, ini kan vektor R itu jarak titik ini ke titik 0,0 ataupun titik asalnya. Jadi kita bisa tuliskan secara vektor, yang mana R vektor sama dengan X. Ini jarak mendatarnya X, yang mana besarnya X, dan arah posisinya I. Kemudian ini Y-nya pada sumbu Y, yang mana vektor satuannya J. Baiklah, kita ingat bahwa gerak parabola ini adalah gabungan dari gerak GLB ataupun gerak lurus beraturan pada arah sumbu X-nya, yang terus pada arah sumbu Y-nya adalah gerak GLBB ataupun gerak lurus berubah beraturan, karena dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi kita tahu di sini bahwa X-nya vektor R sama dengan, kan X kalau GLBB itu V kali T. Nah, kita pakai V0X, V-nya karena pada sumbu X. V0X dikali T. Kita kurung saja.
vektor satuannya I pada arah sumbu X, kemudian ditambah rumus dari GLBB, posisi dari persamaan GLBB adalah V0 kali T dikurang setengah ditambah setengah AT kuadrat kan. Karena ini V0 nya adalah pada sumbu Y, maka kita gunakan V0 Y. Ini vektor ya. Besar deh, besar. V0 Y kita kali dengan T kurang setengah. Kenapa dikurang? Karena ini percepatan gravitasinya ke bawah, G T kuadrat J. Nah ini apa yang tadi? Ini kan? Nah kita substitusikan sehingga vektor dari posisinya menjadi V0 cos alpha T I ditambah V0 sin alpha T dikurang setengah I T kuadrat J. Nah inilah yang dinamakan vektor posisi dari gerak parabola. Yang mana ketika kita ingin menganalisis gerak benda pada arah sumbu X, kita hanya meninjau posisinya pada ini besar vektor pada sumbu X juga. Kemudian ketika kita ingin menganalisis gerak pada sumbu Y, kita gunakan yang vektor satuannya J. Nah, selanjutnya kita akan mencari vektor dari kecepatannya di sembarang titik ataupun pada waktu sembarang. Mencari vektor kecepatan. Ingat bahwa kecepatan itu merupakan turunan pertama posisi suatu benda terhadap waktunya. Jadi di sini vektor V merupakan diferensial dari, nah kita gunakan R saja karena ini posisinya kita ibaratkan R per dt ya, ataupun waktunya. Nah, vektor kecepatannya, vektor posisinya adalah ini. Jadi d per dt ini kurung V0 cos alpha kali t I ditambah V0 sin alpha t dikurang setengah dt kuadrat J. Nah ini yang kita turunkan terhadap T. Mungkin saya anggap teman-teman sudah bisa semua operasi diferensial. Jadi karena ini terhadap T, maka ini yang sebagai variabel T-nya yang sebagai variabel. Suatu konstanta dikali T, jika diturunkan terhadap T, maka T-nya akan hilang, sehingga V-nya, vektor V sama dengan ini kan hilang. Ini pada vektor satuan I. Jadi V0 cos alpha I. Nah, karena ini kan T-nya sudah hilang, kemudian ditambah dalam kurung ini V0 sin alpha T diturunkan terhadap dt, maka T-nya juga hilang. V0 sin alpha
dikurang. Nih, ingat T kuadrat, duanya mengalir ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1, sehingga 2 kali setengah 1, jadi G T kuadrat pangkatnya dikurang 1 menjadi T. Nah, inilah yang kita namakan vektor dari gerak parabola itu, yang mana ini kecepatan pada arah sumbu X, kemudian ini ingat rumus GLBB, kecepatan terhadap T yang kemarin. Nah, yang mana V0 sin alfanya itu adalah kecepatan awal pada sumbu Y. Nah, kita di kotak. Baiklah, tadi kan sudah kita peroleh vektor dari posisinya, terus vektor dari kecepatannya, vektor dari kecepatan awalnya. Nah, yang ketiga, yang keempat kita cari vektor dari percepatannya. Nah, kita tuliskan vektor dari percepatan A vektor, yang mana vektor A itu kan turunan pertama dari vektor kecepatannya, ataupun turunan kedua dari vektor posisinya. Ini karena kita sudah punya vektor kecepatannya, maka kita langsung saja menggunakan rumus dv per dt. dv nya kita ganti dengan ini, saya tulis kembali, A sama dengan d per dt V0 cos alpha I, karena ini pada sumbu X, ditambah V0 sin alpha dikurang GT J. Nah, ini kita turunkan seperti biasa. Ini nggak ada variabel T-nya, jadi ini dianggap konstan diturunkan maka jadi 0. Nah, terus ini jadi 0i, tambah ini nggak ada juga variabel T-nya, jadi konstan juga, ditambah 0 dikurang ini ada variabel T-nya. Kalau ada variabel T berpangkat 1 diturunkan jadi hilang, kurang G G J. Ini 0, ini 0, jadi A yang tersisa adalah G ya. Nah, ini jadi percepatan dari peluru yang ditembakkan itu hanya dipengaruhi oleh G-nya sebesar min G yang arahnya pada arah sumbu Y. Nah, ketika kita sudah berhasil menurunkan vektor dari kecepatan awalnya, terus vektor dari posisinya, vektor dari kecepatan di setiap titik, percepatannya juga. Ini ada yang tidak kalah penting, yaitu kita mencari ketinggian maksimum yang bisa dicapai benda, kemudian jangkauan terjauh, ataupun ini kita misalkan ini Y max ataupun ketinggian maksimumnya. Kalau misalnya X max, nah dari titik sini ke titik awalnya. Nah, pertama kita akan menganalisis
gerak benda pada arah sumbu Y. Pada sumbu Y, atau mencari Y max-nya. Nah, ketika kita mencari Y max-nya, tentu itu kita membutuhkan suatu variabel yang harus kita ketahui, yaitu T-nya. Kapan dia berada di titik ketinggiannya. Yang mana ketika benda sudah mencapai titik maksimumnya itu, V arah Y-nya pasti 0 ataupun titik kritisnya. Itu bisa kita cari menggunakan turunan dari posisi benda pada sumbu Y, yang mana Y-nya kan sama dengan V0 sin alpha kali T kurang setengah GT kuadrat. Nah, ini kita turunkan, yang mana turunan pertamanya sama dengan 0 ataupun titik tertingginya. Nah, ini kita di per dt, ini jadi V0 sin alpha dikurang GT, ini sama dengan 0. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa T-nya sama dengan V0 sin alpha per G. Nah, ternyata inilah waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai titik maksimumnya. Nah, untuk mencari Y max, kita substitusikan variabel T-nya ke persamaan Y-nya. Langsung saja, Y max sama dengan V0 sin alpha. Ini T-nya langsung saya ganti dengan V0 sin alpha per G dikurang G per 2 ya, sama saja. Ini V0 sin alpha per G kuadrat. Ini kita kalikan ke dalam, jadi V0 kuadrat, sinnya dikali sin, jadi sin kuadrat alpha per G. Ini G dikuadratkan menjadi kita cara perlahan saja, G per 2 V0 kuadrat sin kuadrat alpha per G kuadrat. Nah, ini bisa kita coret pangkatnya jadi 31. Kemudian Y max-nya sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha per G dikurang V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Nah, ini bisa kita samakan penyebutnya dengan cara yang ini, kita kalikan 2 per 2, kan sama saja. Ini 2 per 2 sama dengan 1. Ini sudah sama penyebutnya. 2 V0 kuadrat sin kuadrat alpha dikurang V0 kuadrat sin kuadrat alpha sama dengan 1 kan, max V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Nah, inilah besar ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh peluru yang ditembakkan. Nah, ini persamaannya. Ketika kita tahu berapa kecepatan awalnya, kita tahu sudut pelemparannya dan percepatan gravitasi, kita bisa mencari Y-nya. Seperti itu. Kemudian kita kan sudah dapat Y max-nya. Kita kemudian mencari X max-nya ataupun jangkauan terjauh benda. Ini bisa saya hapus ya. Nah, gimana kalau kita cari X max-nya?
kita juga harus mencari waktu yang diperlukan untuk sampai di titik sini kan, titik dia mendarat kembali. Ketika dilemparkan sudah sampai tinggi maksimumnya, dia jatuh lagi hingga menyentuh tanah kembali. Maka kita bisa menggunakan waktu ini dikali 2, ataupun saya mau menganalisis dan tetap pada sumbu Y saja biar tidak bingung. Jadi tetap kita analisis pada sumbu Y, yaitu kita gunakan ini juga persamaan yang sama supaya kita bisa melihat bahwa persamaan Y itu bisa digunakan untuk mencari waktu di Y max nya ataupun X max nya. Nah, saya tulis dulu, Y nya sama dengan V0 sin alpha kali T dikurang setengah G T kuadrat. Kita lihat di sini. Ketika dia mencapai X max-nya kayak mana ketinggiannya? Tinggiannya gimana? 0 kan? Nah, kita substitusikan, maka Y-nya sama dengan 0. 0 sin alpha T dikurang setengah GT kuadrat. Ini karena negatif, bisa kita pindahkan ke kiri. Setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin alpha T. Ini ada variabel T, bisa kita coret, pangkatnya jadi tinggal 1. Ini 2-nya mengalih ke atas, kemudian G nya membagi, itu diperoleh T nya sama dengan 2 V0 sin alpha per G. Nah, ini sama kan, T nya V0 sin alpha per G, jadi 2 kali. Waktu yang dibutuhkan dari titik sini ke sini adalah 2 kali waktu yang dibutuhkan dari titik sini sampai titik puncaknya. Nah, seperti itu. Kita cari X max, yang mana X itu kan mendatar, jadi dia GLB ya, GLB. X max nya itu sama dengan V0 X nya itu sama dengan Vx nya ataupun kecepatan akhirnya. Jadi kita masukkan saja ini, V0 X sama dengan V0 cos alpha dikali T, yang mana T nya adalah ini. Kita langsung saja, cos alpha dikali 2 V0 sin alpha per G. X max nya sama dengan V0 dikali V0 kuadrat sama dengan V0 dikali V0 sama dengan V0 kuadrat 2 dikali sin alpha cos alpha per G. Nah, ingat ini, kita pernah belajar matematika yaitu 2 sin alpha cos alpha, ataupun identitas trigonometrinya itu adalah sin 2 alpha. Nah, jadi bisa kita tuliskan lebih sederhana, yang mana Y max-nya V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Nah, lebih sederhana dari sebelumnya. Nah, ini dari rumus X ini, ketika kita memiliki informasi mengenai berapa kecepatan awalnya, kemudian sudut elevasinya, berapa percepatan gravitasinya, maka X max dari peluru yang dilemparkan bisa kita cari. Nah, kita kan sudah peroleh berapa X max-nya. Nah, kita akan menurunkan satu rumus lagi, yang mana rumus ini akan berguna ketika kita tidak memiliki informasi mengenai berapa waktunya. Jadi kita tidak perlu harus mencari dulu T-nya, baru kita mencari posisi benda tersebut. Nah, kita akan mencari hubungan antara Y dan X. Jadi ketika benda di titik sini, kita hanya perlu berapa Y-nya, berapa X-nya, dan berapa kecepatan awal dan
sudut elevasinya. Ini saya hapus saja. Mencari hubungan antara posisi benda pada sumbu Y dan posisi benda pada sumbu X, ataupun Y terhadap X. Kita tahu Y-nya apa? Oke, kita mencari T terlebih dahulu. T dari X. Nah, kan X itu sama dengan V0 X ataupun V0 cos. Langsung kita tulis saja V0 cos alpha dikali T. Nah, ini besar persamaan X. Ini kita ubah berapa besar T-nya. Kalau kita cari T, maka X per V0 cos alpha. Nah, ini kemudian kita tahu Y sama dengan apa? V0 sin alpha, kan kecepatannya pada sumbu Y, V0 sin alpha dikali T dikurang setengah G T kuadrat. Agar dalam penyelesaian rumus ini T-nya hilang, maka besar T kita substitusikan ke persamaan ini, sehingga T-nya akan hilang. Langsung kita substitusikan saja. Y sama dengan V0 sin alpha, T-nya X per, nah ini kan T-nya kita ganti dengan ini, V0 cos alpha dikurang G per 2, sama aja ya. Ini T-nya kita ganti ini juga, X per V0 cos alpha dikuadratkan. Nah, ini apa ini? V0-nya bisa habis ya, kita coret. Nah, jadi Y sama dengan X dikali sin alpha per cos alpha. Sin alpha per cos alpha itu apa? Tangen alpha. Nah, kita tulis tangen alpha atau tan alpha. Saya tulis seperti itu. Dikurang G dikali X dikuadratkan, jadi GX kuadrat per, ini 2 dikali V0 kuadrat, ini cos alfanya, jadi cos kuadrat alfa. Nah, kita peroleh suatu persamaan yang cukup menarik, yang mana nilai Y-nya itu hanya dipengaruhi oleh 3 variabel, tidak ada T lagi. Jadi Y sama dengan X tangen alfa dikurang G kali X kuadrat per 2 V0 kuadrat cos kuadrat alfa. Nah, ini yang kita sebut dengan persamaan posisi Y terhadap X. Nah, mungkin persamaan-persamaan yang bisa kita turunkan hanya ini. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari persoalan gerak parabola. Nah, dari persamaan ini, jadi kita tidak perlu namanya menghafal rumus, kita hanya perlu apa? Kita tahu kejadiannya, kita bisa turunkan berbagai rumus dari persoalan. Nah, mungkin video ini bisa diulang-ulang untuk lebih mengerti. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.